warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat dan semangat terus puasanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam bersama Bu Rahmi. Memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu yang pertama mengetahui dan memahami sejarah hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua, meneladani kesabaran Nabi Yusuf dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menceritakan kisah hidup dan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Empat, mengetahui hikmah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran menjadi sebuah surat, yaitu surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan di daerah Palestina sekitar tahun 1745 sebelum Masehi. Sumber lain disebutkan juga lahir di Padang Aram, Irak. Ayah Nabi Yusuf bernama Nabi Yakub alaihissalam dan ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung yang bernama Bunyamin dan saudara tirinya berjumlah 10 orang, yakni Gad, Asyir, dan Deftail, Yasjar, Robalen, Yahuza, Lewi, Syam'un, dan Tobel. Mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah, Nabi Yusuf alaihissalam juga memiliki mukjizat atau kelebihan dan kemampuan yang melebihi manusia biasa, dan kelebihan itu berasal dari Allah. Mukjizat digunakan oleh Rasul dan Nabi untuk membuktikan kerasulan dan kenabian mereka. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam diantaranya: 1. Memiliki wajah yang sangat tampan. 2. Mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. 3. Sangat pandai dan fasih dalam berpidato. 4. Doanya sangat mustajab. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika beliau bangun, maka beliau langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Nanti akan merusak hubungan antara mereka. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Nabi Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk berencana akan menjauhkan Yusuf dari ayahnya sehingga kasih sayang ayahnya beralih kepada mereka. Kemudian kesepakatan mereka adalah Yusuf akan diasingkan dan dijauhkan dari mereka dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Awalnya, mereka minta izin kepada ayahnya untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka untuk bermain. Akan tetapi, Nabi Yakub enggan mengizinkan, sehingga berkata salah seorang mereka, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami? Padahal kami orang-orang yang menginginkan kebaikan hatinya. Biarlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain. Sesungguhnya kami pasti menjaganya." Keesokan harinya, mereka keluar membawa Nabi Yusuf kecil ke gurun sambil mengembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayahnya, mereka mulai berjalan hingga tiba di sebuah sumur. Lalu, mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya.
Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, maka mereka kembali membuat rencana tentang apa yang akan mereka sampaikan kepada ayahnya sebagai alasan karena tidak adanya Yusuf di antara mereka. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Untuk menguatkan pernyataan, mereka sembelih seekor kambing, lalu darahnya mereka lumuri ke baju Yusuf. Ketika mereka pulang di malam hari dan menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis, Nabi Yakub pun melihat mereka, dan ternyata Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka berbohong dan memberitahukan bahwa ketika mereka pergi untuk mengadakan perlombaan, mereka meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang mereka. Ketika mereka kembali ke tempat Yusuf, mereka mengetahui bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Selanjutnya, mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Nabi Yakub alaihissalam melihat kebohongan pada cerita para putranya karena gamisnya dalam keadaan tidak robek. Lalu Nabi Yakub berkata, "Sungguh aneh serigala ini, mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya." Nabi Yusuf alaihissalam bekerja sebagai pelayan. Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya, kemudian Yusuf diselamatkan oleh seorang musafir dari dalam sumur dan ikut bersamanya. Sumur itu terletak di Yerusalem, dekat Baitul Maqdis di Palestina. Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang dari Madian yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Musafir itu ternyata penjual budak. Yusuf dijual murah di Mesir, dibeli oleh pembesar Raja Mesir yang bernama Kitfir Al-Aziz. Akhirnya Yusuf bekerja sebagai pelayan di rumah Al-Aziz, orang kaya di Mesir. Godaan Zulaikha. Selama dalam pemeliharaan pembesar Raja Mesir, Yusuf diangkat menjadi anak. Setelah cukup dewasa, istri Raja Mesir tertarik akan ketampanan Yusuf. Zulaikha mencoba menggoda Yusuf, tapi Yusuf menolak. Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang dan menimbulkan kesalahpahaman ketika Zulaikha mengadu kepada suaminya dan memutarbalikkan fakta. Pada saat yang sama, datanglah Raja Mesir. Takut perbuatan jahatnya diketahui oleh suaminya, Zulaikha menuduh Yusuf berbuat tak senonoh padanya. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 25. Namun, Allah menunjukkan kejadian yang sesungguhnya. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 26-27. Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamis koyak dari depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berbohong. Dan jika baju gamis koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaikha mengundang para istri pembesar Mesir untuk melihat ketampanan Yusuf. Mereka pun terkagum-kagum melihat rupa Yusuf yang tampan. Kemudian tanpa sadar mereka mengiris dan melukai tangan mereka sendiri hingga berdarah. Berkata Zulaikha, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Terdapat dalam surat Yusuf ayat 51. Yusuf bebas dari hukuman karena seorang saksi menjamin bahwa Yusuf tidak bersalah dan Zulaikha terbukti menggodanya. Kabar ketampanan Yusuf membuat perempuan-perempuan di Mesir terpesona. Hal ini membuat majikan Yusuf, Al-Aziz, tak nyaman. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Mengartikan mimpi raja. Ketika Yusuf di penjara, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya kering. Tak seorang pun dapat mengartikan mimpi tersebut. Sampai salah seorang pemuda mengusulkan kemampuan Yusuf kepada sang Raja Mesir. Sang raja memanggil Yusuf dan memintanya untuk menafsirkannya. Yusuf mengatakan, "Supaya kamu bercocok tanam selama 7 tahun, sebagaimana biasanya. Maka apa yang kamu tuai, hendaknya kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit.
paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Terdapat dalam surat Yusuf ayat 47-49. Yusuf berhasil mengartikan mimpi raja, maka sang raja pun menginginkan Yusuf menjadi salah satu penasihat kerajaan. Yusuf diberi kedudukan sebagai bendahara di kerajaan Mesir. Taklil Yusuf tentang mimpi raja akhirnya menjadi kenyataan. Penduduk negeri Mesir diperintahkan untuk bercocok tanam demi menghadapi masa paceklik. Ketika musim itu tiba, negeri Mesir dan sekitarnya mengalami masa sulit selama kurang lebih 7 tahun. Beruntungnya negeri Mesir memiliki persediaan gandum cukup banyak karena menyimpan gandum sewaktu musim subur. Maka raja mengangkat Yusuf sebagai bendahara negeri Mesir merupakan langkah yang tepat. Berkumpul dengan keluarga. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan trik, yakni menyuruh mereka membawa Bunyamin jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Mau tak mau, saudaranya Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan dan mengizinkan Bunyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan piala emas di dalam karung Bunyamin. Ketika diperiksa, mendapatkan piala emas di dalam karung Bunyamin. Hal ini menyebabkan Bunyamin tertahan, tidak boleh pulang. Nabi Yakub pun semakin bersedih. Sedangkan di istana, Nabi Yusuf alaihissalam memeluk Bunyamin dan mengatakan bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya yang beberapa tahun yang lalu dikatakan dimakan serigala. Yusuf menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari dibuang di sumur sampai menjadi pejabat seperti saat sekarang. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Bunyamin dibebaskan karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih. Yusuf meminta saudaranya membawa bajunya kepada ayahnya. Nabi Yakub saat itu sudah sangat berumur. Penglihatannya sudah kabur, tapi dia dapat mengenali Yusuf melalui mencium pakaian yang dibawa anak-anaknya. Mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya sambil memeluk ayahnya. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersama di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan. 2. Saling menyayangi dan jangan mudah membenci orang lain. 3. Selalu menjaga diri dari hal yang tidak baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.